Bapak Ibu kaum lansia yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan firman. Untuk itu mari terlebih dahulu kita berdoa. Dengan syukur kami mau datang kepadamu, Allah penuh kasih yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bagian Alkitab yang akan kami baca dan renungkan sudah terbuka, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar supaya firman-Mu ini terus memberi kami kekuatan, penghiburan, dan kami diberi kemampuan untuk terus melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami. Tolong dan sertai juga hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan, dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami bawa dan alaskan doa ini. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13 diberi judul perikop Rindu kepada Kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub, lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang enak untuk didengarkan dan mempunyai makna yang mendalam. Syairnya seperti ini. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, ya Allah yang kudus. Ya, lagu rohani yang populer, bahkan mungkin kita pernah mendengar atau menyanyikan lagu tersebut. Syair lagu itu diambil dari Mazmur 84. Pemazmur mengungkapkan bahwa dekat dengan Tuhan adalah saat yang terbaik, yang membuat hidupnya aman dan tentram. Mazmur Bani Korah ini sungguh kuat dalam menggambarkan indahnya persekutuan hidup dengan Tuhan. Pemazmur mengalami kerinduan yang besar bersekutu dengan Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ayat 2 dan 3. Pemazmur mengungkapkan bahwa burung pipit mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang mendapat sarang tempat menaruh anak-anaknya. Kenyataan itu membuat
hal yang membuat atau menjadikan tentram. Ini menjelaskan begitu juga yang terjadi dengan orang yang hidup dengan Tuhan. Ia merasa aman, tentram, dan damai. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan orang yang diam di rumah Tuhan akan terus-menerus memuji Tuhan karena mengalami hadirat Tuhan. Bagi pemazmur, orang yang mengalami persekutuan dengan Tuhan adalah orang yang bersuka cita. Ayat 6. Orang itu mampu bersuka cita termasuk ketika menghadapi maut atau melintasi lembah baka. Bahkan hujan di awal musim yang membawa pengaruh buruk akan mengalami kepenuhan berkat. Ayat 7. Orang itu juga akan semakin kuat hidupnya. Ayat 8. Ayat 11 berisikan kalimat yang menjadi syair lagu yang ditulis di bagian pengantar. Orang yang mengalami persekutuan dengan Tuhan memandang Tuhan sebagai matahari yang memberikan kehidupan dan perisai yang memberikan perlindungan. Berbahagia orang yang hidupnya dekat dan mesra bersama dengan Tuhan. Ayat 12-13. Oleh karena itu, kunci kebahagiaan di masa tua adalah persekutuan yang dekat dan mesra dengan Tuhan. Sekali lagi, kunci kebahagiaan di masa tua adalah persekutuan yang dekat dan mesra dengan Tuhan. Kalau ada pertanyaan yang bisa kita renungkan dan juga kita bisa sharingkan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu pernah mengalami rasa aman, damai, dan tentram karena dekat dengan Allah? Ceritakan pengalaman itu. Yang kedua, apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk membangun persekutuan yang dekat dengan Allah? Dan yang ketiga, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya teman-teman lansia yang suka khawatir dan cemas bisa mengalami rasa aman di masa tuanya? Selamat merenung dan men-sharingkan perenungan kita. Tuhan memberkati.